Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soli Ustadzah kelas 1B? Ustadzah doakan semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustadzah. Kita akan review materi fikih yang sudah pernah kita pelajari minggu kemarin. Kita akan review materi tentang jenis-jenis najis dan cara menjaga diri dari najis. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu najis? Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Ingat-ingat ya anak-anak solih, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan. Najis terdiri atas 3 macam. Yang pertama yaitu najis berat atau biasa disebut dengan najis mughalladah. Yang kedua najis ringan atau biasa disebut dengan najis mukhaffafah. Dan yang ketiga adalah najis sedang atau biasa disebut dengan najis mutawassithah. Apa saja contoh najis berat atau najis mughalladah? Contohnya adalah anjing. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing. Misalkan jilatan anjing, ludah anjing, daging anjing itu merupakan contoh najis berat dan yang berkaitan dengan anjing. Ingat-ingat ya anak-anak solih. Lalu bagaimana cara kita mensucikan najis mughalladah? Caranya adalah dibasuh 7 kali dengan air. Dan salah satunya menggunakan tanah. Itu tadi cara bersuci dari najis mughalladah, yaitu dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya menggunakan tanah. Bisa difahami ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan contoh najis ringan atau mukhaffafah. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi bayi tadi belum pernah makan bubur, makan roti, ataupun makan buah-buahan. Jadi dia hanya minum air susu ibunya. Itu disebut contoh najis ringan. Lalu bagaimana cara kita bersuci dari najis ringan atau najis mukhaffafah? Contohnya adalah kita cukup memercikan air ke tempat yang terkena najis. Jadi misalkan lantai tadi terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali air susu ibunya, kita cukup memercikan air ke tempat yang terkena najis tadi. Itu tadi ya anak-anak contoh bersuci dari najis ringan atau mukhaffafah. Sekarang kita lanjutkan contoh najis sedang atau mutawassithah. Nah, contoh najis sedang atau mutawassithah ini bukan termasuk najis berat atau najis ringan. Kalau najis berat tadi contohnya yang berkaitan dengan anjing. Kalau najis ringan berkaitan dengan kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Sekarang kita lanjutkan contoh najis sedang atau mutawassithah. Contohnya adalah yang pertama, air kencing manusia. Yang kedua, tinja manusia. Kalau kalian tidak tahu tinja, tinja itu artinya kotoran manusia. Selanjutnya adalah tinja hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Selain tinja hewan, air kencing semua hewan yang dagingnya tidak halal dimakan itu termasuk contoh najis mutawassithah. Contoh selanjutnya adalah darah yang jumlahnya banyak, nanah, muntah yang sudah lama, dan bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang.
Lalu bagaimana cara bersuci dari najis sedang atau mutawasito? Caranya adalah dengan cara menghilangkan najis itu. Misalkan ada darah yang jumlahnya banyak, muntah yang sudah lama, itu kita cukup membersihkannya dengan air sampai hilang warna dan baunya. Seperti itu ya anak-anak, contoh bersuci dari najis sedang atau mutawasito. Alhamdulillah, semoga bisa difahami ya anak-anak solih. Nah, yang harus kalian ketahui adalah kebersihan sangat diperhatikan dalam agama Islam. Maka dari itu kita rawat diri dan sekeliling kita dari kotoran agar tetap bersih dan terhindar dari najis. Nah anak-anak, kita sudah review materi fikih. Sudah siap anak-anak untuk mengikuti penilaian harian fikih hari ini? Insya Allah sudah siap semua ya. Pesan dari Ustazah, kerjakan dengan jujur ya anak-anak dan teliti dalam mengerjakan soal. Dan jangan lupa dicek kembali sebelum mengirimkan jawaban ke Ustazah. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan soal ulangan harian fikih hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.